Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi la yadkhulul jannata illa ar-rahim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-21, masuk ke malam genap hari ke-22 Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, semoga yang hadir melaksanakan fardun min faraidillah diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan dan mengistiqomahkan ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman agunnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Khatib memotong akhir surat, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang berartikan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa rizki, yunfikun, mereka menginfakkannya fi sabilil haq, di jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang kita bertanya-tanya, kenapa Allah memerintahkan sholat? Ada perintah aqimus sholah, juga ada wa atuz zakat. Perintah itu sangat berbarengan. Perintah itu laksana hablum minallah wa hablum minan nas. Aqimus shalah, hubungan kita hamba dengan Allah, wa atuz zakat, hubungan manusia dengan manusia. Dan di situ juga Allah memberikan doa, ajarakallah fima a'taitah wa barakalaka fima abqaitah wa ja'alahu laka tahur. Semoga Allah membalas apa yang kau berikan, wa barakalaka fima abqaita, dan Allah memberikan keberkahan atas harta yang jenengan keluarkan dan keberkahan harta pasca jenengan wafat, wa ja'alahu laka tahur, dijadikan seluruh hartanya suci. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yadkhulul jannata illa rahim. Pada kesimpulannya, seluruh orang nanti yang akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah ialah orang yang memiliki, yang ada dalam hatinya sifat welas asih. Orang yang memiliki sifat welas asih, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu muliakan manusia yang ada di bumi, yarhamukum, maka kalian akan dimuliakan, yarhamukum man fis sama, yaitu kalian akan dimuliakan oleh Allah yang ada di arsana. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Hasan an Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badala ummati la yadkhulul jannata bikasrati salat wala siyam walakin yadkhuluna bisalami sudur wa sakhatu wa rahmatul jami'il muslimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Hasan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadisi,
banyaknya umatku nanti yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan karena sholatnya, bukan karena siamnya, walakin yadkhuluna bisalamatis sudur, akan tapi Allah memasukkan surga karena hatinya yang salamah. Warahmatu li jami'il muslimin, dan hatinya memiliki sifat welas asih kepada seluruh umat muslimin. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada jamaah maupun siapapun yang memiliki anak yatim dalam hubungan sifat at-tarahum atau sifat welas asih, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW sangat menyayangi sekali anak yatim. Bahkan dahulu di setiap rumah Rasulullah satu rumah satu anak yatim. Oleh karena itu berbahagialah jenengan yang hari ini menjadi donatur anak yatim, hari ini menjadi bagian dari keluarga yatim, kelak sebagaimana yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa anaka wa kafil yatim fil jannah hakadha. Orang yang wakafil yatim, merumat makannya, merumat sekolahnya, merumat minumnya, merumat sandangnya, kelak akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala bergandengan dengan anak yatim. Orang yang setiap harinya sering, maka dalam singkat cerita Abu Bakar itu pernah menangis sejadi-jadinya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq hampir setiap malam membawa bungkusan nasi keliling mengelilingi rumah-rumah, mengelilingi kampung-kampung untuk ada satu dua orang yang diajak beliau makan. Waktu itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hampir seminggu Abu Bakar menangis karena dalam seminggu ini tidak ada makanan untuk yang aku kasihkan kepada orang yang fakir miskin. Begitulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita makan, ketika kita taladzud, bersenang-senang, ingatlah bahwasanya ada saudara-saudara kita yang di sana yang tidak senang dan makan enak seperti kita seluruhnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Insan yang dikatakan apa? Wa yut'imut ta'ama ala hubbi, dan Rasulullah mewasiatkan kepada seluruh istrinya, sampai ada hadis yang menyatakan idza tabahta, ketika engkau memasak istriku, maraqatan fa'aktsari ma'aha wa ta'ahada jiranaka, ketika Rasulullah memerintahkan kepada istrinya, wah istriku masaklah yang banyak, perbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetanggamu. Nilai-nilai yang diajarkan oleh mbah-mbah kita, bapak-bapak kita dulu, kalau masak sampai kecium makanan ke tetangga, wajib bagi kita untuk memberinya. Syukur-syukur tetangga kita ada orang fakir miskin, ketika kita masak, sisahkan satu porsi atau dua porsi untuk yang kita kasihkan. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami sering melihat, bukan berarti kami mengkritisi orang yang memberikan muzaki iftar, kadang kami melihat nasi cuma sama tempe saja, padahal Rasulullah Muhammad SAW dan Allah menyampaikan dalam surat Al-Insan tadi, wa yut'imut ta'ama ala hubbih. Jadi Rasulullah tidak pernah memberikan makanan-makanan yang beliau enggak suka. Wa yut'imut ta'ama ala hubbih, dan beliau menyukai makanan seseorang, makan yang standarisasinya beliau paling suka. Maka dalam riwayat dengan ada tobahta maraqatan itu, yaitu hidangan yang berkuah. Istrinya Rasulullah bukan jaim dengan tetangga, wa ta'ahadat jirana, kalau masuk masak perbanyak kuahnya, perbanyak ikannya, kasih tetanggamu. Itu Rasulullah yang kita contoh. Dan standarisasi memberi makan kepada orang itu standarisasi sesuai dengan lidah kita suka, bukan sisa-sisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berwasiat pada jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya terkadang anak yatim yang berkeliaran di tengah-tengah kita, sering kita terpancing emosi kita untuk memarahi. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis singkatnya, innal yatim idza duriba ihtazzatil arsyur rahman.
Ketika anak yatim ketika dipukul, maka arsy-Nya Allah bergetar. Libukaihi, karena tangisannya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang anak yatim kita itu sangat menggoda, tapi itulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah kita untuk masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, man abka hadza, siapa yang buat anak ini nangis, alladzi ghibat abahu fit turab, yang mana ayahnya sudah wafat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, terutama para penyelenggara pengasuhan anak yatim atau lembaga-lembaga yang mengasuh anak yatim, jangan sampai kita membuat Allah marah sehingga arsy-Nya Allah bergetar karena kita memukul anak yatim, karena kurang sabarnya kita kepadanya. Oleh karena itu Allah sering mengatakan irhamu man la yarham. Ketika sahabat Hasan dan Husain, ketika Rasulullah Muhammad SAW hendak sholat sujud, dan sujud beliau lama sekali. Karena apa? Karena ada yang menungganginya. Siapa yang menungganginya? Hasan dan Husain. Ketika selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, kenapa kok panjang sekali sujudnya? Ya, ketika itu karena ada cucu saya yang berada di pundak saya. Kemudian sambil mengelus kepala mengatakan apa? Man la yarham la yarham. Barang siapa yang tidak punya sifat ulas asih, maka Allah tidak akan memberinya belasan kasih sayang sama sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapkan seluruhnya harta yang kita miliki, simpanan yang kita miliki. Lebih baik kita bukan simpanan di dunia, tapi simpanan nanti kelak di yaumil qiyamah. Ya, karena orang-orang fakir miskin, sampai dikatakan Bilal ketika itu orang yang masuk surga ya sebelum orang fakir miskin itu Bilal bin Rabah. Saya Bilal bin Rabah bertanya kepada malaikat, manil muluki hadzal jannah, siapa surga, siapa rajanya surga ini? Orangnya berkata, al muluk hadzal jannah al fakir wal masakin wad du'afa wa man yudlim, yaitu rajanya nanti di surga nanti orang fakir miskin. Ya, sampai dikatakan pula dalam hadis yang ini, idza kana yaumil qiyamah, ketika nanti dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyarnya Allah, kilalahum, kita akan terpelongo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang kita setiap hari ngasih makan tidak sadar, orang itu nanti akan bersahadat atas kita nanti ketika di padang mahsyarnya Allah. Kilalahum unduru man kasakum, ya para malaikat Allah menyuruh kepada orang-orang fakir miskin, unduru man kasakum taubatan, lihat orang yang dulunya pernah kasih kamu makan, masih kamu baju, wa at'imakum ta'aman, yang ngasih kamu makan selama hidup kamu, wa kasakum surbatan, yang ngasih kamu minuman ketika kamu haus, thumma amdu bihim, tangkap semua tangan-tangan mereka yang pernah ngasih kamu makan, yang pernah kasih kamu baju, yang pernah kasih kamu minum, yang ketika kesukaan kamu selalu ada padanya, summa amdu bihi ilal jannah, bahwa mereka seluruhnya tanpa dihisab masuk kepada surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam dulu lahir dalam Rasulullah, dulu dikenal sekali orang yang paling rahim, yang paling kelas kasih sayang, dan para sahabat mengikutinya. Semoga kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat belas asih, dan senantiasa keluarga kita dijauhkan dari sifat kibria, sombong, dan senantiasa menyayangi orang-orang yang lemah di antara kita seluruhnya. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.